Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu Syekh Tajuddin Nu'man Ibn Ibrahim bin Khalid Az-Zarnuji fi kitabihi Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Halaman 52 masih membahas tentang keutamaan di dalam ilmu, menghormati ilmu, juga cita-cita, kesungguhan dalam belajar, ketekunan dan cita-cita. Ingat ya, santri itu gagal dalam menuntut ilmu yang paling dominan itu ada 3. Yang pertama, lawan jenis. Yang kedua, uang. Yang ketiga, teman yang salah. Banyak itu gagal gara-gara 3 itu. Itu yang paling prioritas yang menggagalkan seseorang dalam menuntut ilmu. Baik. Wa unshittu li ba'dihim al-fiqhu anfasu syai'in anta dakhiruhu man yadrusu. Bukan yadrusu ya, yadrusu. Salah barisnya. Fa'il nggak ada baris di bawah. Ada nggak fa'il baris di bawah? Fa'il itu cuman ada dhamma, kemudian apa? Fathah dan sukun. Man yadrusul ilma lam tadrus mafakhiruhu fajhad li nafsika ma asbahta tajhaluhu fa awwalul ilmi iqbalun wa akhiruhu wa kafa biladdatil ilmi wal fiqhi wal fahmi da'iyan wa ba'ithan lil aqili ala tahsilil ilmi wa qad yatawalladu al kasalu minal balghami war rutubati wa tariqu taqlilihi taqlilut ta'ami. Perhatikan ini, lihat ini ya. Sebagian ulama berkata ilmu fikih itu ilmu yang paling berharga. Ilmu fikih itu paling berharga karena yang paling banyak terpakai nanti di masyarakat ilmu fikih. Kamu nanti disuruh ngisi pengajian sana, pengajian sini, itu paling banyak ditanyakan orang tentang ilmu fikih. Ilmu fikih itu terdiri dari 5 kitab. 5 kitab nih. Pertama, kitab ibadah. Kitab apa? Ibadah ini diawali dari masalah air, taharah namanya. Taharah, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa,
dan haji. Ini kitab ibadah namanya. Dimulai dari apa? Kitabul Taharah, bab taharah. Dari air, dari istinja, dari wudu, mandi junub. Terus itu hadas kecil, hadas besar disebut namanya Kitabut Taharah. Setelah taharah apa lagi? Salat. Setelah salat zakat. Setelah zakat puasa. Setelah puasa 5 masalah ini, taharah, salat, zakat, puasa dan haji, itu disebut dalam satu kitab fikih disebut namanya Kitabul Ibadah. Perhatikan ini kelompoknya. Dan kitab ibadah ini kalau kamu bisa menguasai yang takrirat sadidat yang kita belajar itu, kamu bisa memahami itu, insya Allah sudah cukup dan bisa menjawab permasalahan-permasalahan di masyarakat. Asalkan paham, betul-betul memahami. Kalau cuma baca tapi nggak paham, kurang. Asal paham, insya Allah itu sudah cukup untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat. Yang kedua, kitab fikih itu membahas lagi tingkatan kedua disebut babul muamalat. Bab apa? Muamalat. Tahu muamalat itu apa artinya? Berkomunikasi. Muamalat, pergaulan kepada orang lain. Diawali dari jual beli. Jual beli. Ada akadnya, tidak sembarangan jual beli. Kemudian pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai menggadai, utang piutang, hibah, memberikan hadiah, itu di bab muamalat namanya. Banyak. Kemudian sakawah, ada apa namanya penyewaan lahan, banyak itu, babnya banyak sekali. Muamalat. Setelah muamalat selesai, maka masuk kitab yang ketiga disebut namanya apa? Munakahat. Apa itu munakahat? Pernikahan. Daripada khitbah, melamar dulu. Meminang, bagaimana cara meminang? Ta'aruf, meminang itu melamar bahasa kitanya. Nggak ada pacaran. Dalam bab munakah itu nggak ada pacaran, karena pacaran itu termasuk zina. Penzina. Kemudian menikah, akad nikah. Setelah pernikahan itu nanti ada tuh goncangan-goncangan. Udah bisa dinasehatin istrinya, tidak lagi ada kecocokan, timbul kezaliman, maka nanti ada namanya tolak, bercerai. Setelah bercerai nanti ada penyesalan, ternyata enak punya suami yang lama, ternyata udah enak jadi janda. Nah, ada nanti babnya bab rujuk, kembali dengan suami yang lama. Bagaimana tata caranya? Ada sembarangan rujuk. Ternyata cerai lagi, kedua kali, tolak kedua, nyesal lagi, rujuk lagi, talak yang ketiga, selesai sudah. Bahasa kitanya becina buta. Tahu becina buta? Si istri ini tidak bisa kembali kepada suami yang pertama kecuali istri ini, mantan istri maksudnya, menikah dulu dengan laki-laki lain, kemudian melakukan senggama. Nah, kalau seandainya bercerai dari suami yang kedua, kemudian selesai iddah dari suami yang kedua, baru boleh kembali kepada suami yang pertama. Kata orang Banjar, becina buta. Nah, itu ada bab-babnya perceraian itu. Dalam orang menikah itu, nanti kamu merasakan tuh, ketika nanti kamu menikah banyak goncangan.
Dan kamu tahu nanti manusia yang paling kamu benci nanti seumur hidupmu itu tidak lain adalah pasanganmu. Ya, nanti kamu ada merasa itu. Manusia yang paling kamu benci di muka bumi ini nanti ada tuh masanya itu dalam pernikahan pasangan hidupmu. Itu paling kamu benci itu. Nggak tahu kenapa, itu setannya. Namanya setan apa namanya? Dasim kah? Dasim. Nanti itu Dasim itu. Dasim ini bisa memang datang, bisa juga jin kiriman dari orang yang iri. Si Dasim ini, jinnya ini. Ada dukun atau ada orang yang iri, nggak suka dengan keluargamu, dikirim si Dasim tadi. Itu tuh nanti akan kamu tahu nanti itu, merasakan itu. Pokoknya manusia yang paling kamu benci di muka bumi itu ya tadi itu, pasangan hidupmu itu. Ada suatu saat itu si Dasim itu datang. Kalau dia tergoda dengan itu, selesai sudah. Terjadilah perceraian, bahkan terkadang balas dendam. Dendam. Itu terjadi itu. Tanya aja tuh orang yang menikah itu. Jadi kamu cinta-cinta bohong, cinta-cinta ada. Cinta itu sebelum menikah aja, setelah menikah bukti cinta itu apa? Bukti cinta seorang suami kepada istrinya setelah menikah itu tanggung jawab. Tanggung laki-laki itu dipegang ucapannya. Yang dipegang itu ucapannya. Kalau tanda cinta ya, tanda cinta seorang suami kepada istrinya setelah menikah, bukan sebelum menikah, tanggung jawab. Walaupun dia marah sama istrinya, walaupun dia kecewa dengan istrinya, dia tetap menafkahi istrinya, dia tetap memperhatikan istrinya, walaupun dia marah. Itu tanda suami itu sayang. Sebaliknya ini, tanda istri itu sayang kepada suaminya. Perhatikan ini pengalaman hidup. Kamu kan belum tahu lagi arti hidup. Abu ini sudah pengalaman, jadi penghulu, jadi ini, jadi itu, tahu sudah selak-seluknya insya Allah. Tanda istri sayang kepada suaminya adalah dia melayani suaminya. Apa yang disukai sama suaminya, dia lakukan untuk suaminya. Walaupun istrinya itu kesel dengan suaminya, itu tanda cinta. Tapi kalau istrinya lagi kesel dengan suaminya, lalu dia tidak melayani suaminya, itu istri tidak cinta dengan suami. Lihatin aja. Dan disitulah dasi masuk. Lihatin saja orang yang paling seperti itu adalah tidak ada manusia yang paling dia benci di muka bumi kecuali pasangan hidupnya. Beneran ini, nanti kamu akan rasakan itu. Itu. Seorang istri kalau dia benar cinta dengan suaminya, dia akan memperhatikan suaminya. Dia akan melayani suaminya walaupun hatinya kesal dengan suami. Tapi ketika istri itu kesal dengan suami, lalu dia tidak melayani suaminya, di situ berarti cintanya bohong. Dia cuma egois, memikirkan dirinya, tidak memikirkan kesenangan suami. Orang cinta itu, kamu tahu nggak? Cinta itu bukan untuk dicintai. Kalau kamu betul-betul cinta, kamu akan mengorbankan jiwa ragamu untuk menyenangkan orang yang kamu cintai. Itu namanya cinta. Dia balas cintamu atau tidak dia balas, itu masa bodoh. Coba kamu lihat cintanya orang tua kepada anaknya. Dia berani mengorbankan orang tua itu segala-galanya. Segala-galanya. Tidurnya tidak nyenyak malam hari. Bapaknya siang malam bekerja. Untuk apa? Untuk anaknya. Ternyata anaknya ini nggak bisa balas budi, nakal, ini itu, bandel dan sebagainya. Pernahkah orang tua itu mengatakan, aduh, aku punya anak menyesal? Nah, dia tetap berusaha supaya anaknya itu jadi orang yang benar. Setelah benar, maksudnya setelah anak itu besar, disekolahkan, ya, sampai lulus, bekerja, dapat istri,
dapat suami, dapat banyak uang nih si anak tadi. Pernahkah anak itu mau membalas jasanya kepada suami, kepada orang tuanya? Mungkin ada, tapi jarang banyak. Itu laki-laki itu, nih kamu begini nih. Kamu belajar, laki yang putra-putra ini. Nanti kamu menikah, tidak cukup duit jujuranmu karena dimintain 80 juta umpama. Bapak mama mau mengeluarkan duit sek. Kemudian kamu bekerja, dapat uang dan sebagainya. Siapa yang megang duitmu itu? Duit gajimu siapa yang megang? Istrimu. Padahal istrimu baru setahun 2 tahun menikah denganmu. Yang berjasa hidupmu banyak orang tua tadi. Tapi pernah nggak orang tua menyesal? Aku nyekolahkan anakku tuh tinggi-tinggi, semuanya begini, banyak habis keluar duit. Aku jual mobil, jual rumah, jual tanah. Ternyata anakku setelah dia jadi orang kaya, semuanya istrinya yang dibelikan. Pernah orang tuanya nyesal? Orang tuanya sabar saja. Kenapa? Itulah bukti cinta orang tua kepada anaknya. Nanti nih ya, kamu lihat pasanganmu nanti. Kalau benar pasanganmu itu cinta dengan dirimu, tandanya apa? Dia akan mengorbankan jiwa raganya untuk menyenangkan dirimu. Tapi kalau seandainya dia cinta tapi tujuannya untuk menyenangkan dirinya, dia nggak cinta. Dia nggak cinta tulus dengan dirimu. Tujuannya karena adalah apa? Karena dia kepingin untuk dicintai. Dan ini repot kalau ada seperti itu. Kalau seandainya kurang perhatian, selesai. Nanti akan, kamu udah cinta sama saya, dari aku menikah sampai sekarang kamu udah ngasih apa-apa. Itu banyak itu tuh. Kamu lihat di sinetron-sinetron itu, yang di azab, yang di Indosiar itu, ya nggak benar? Korban sinetron itu benar itu. Itu. Laki-laki setelah menikah, tanda bukti cintanya kepada istri dan anak keluarganya tanggung jawabnya. Walaupun suami itu sedang marah dengan istrinya, dengan anaknya, dia tidak pernah menelantarkan tanggung jawab. Dia tetap menafkahi. Kalau apapun diminta dia nafkahi, dia kerjakan. Itu berarti suami itu sayang sama istrinya. Sebaliknya, tanda sayang, cinta istri kepada suaminya, dia perhatian kepada suaminya. Walaupun dia sedang kesel dengan suaminya, dia tetap melayani. Tapi ketika si istri itu sudah kesel, tidak mau melayani, apa saja layanannya, di situ bahwa istri itu tidak sayang dengan suaminya. Dan disitulah si dasim tadi masuk. Kalau suami ini dia tidak bertanggung jawab lagi dengan istrinya, tidak bertanggung jawab, padahal dia punya uang, dia punya ini, tapi dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Di situ menunjukkan bahwa suami itu sudah tidak cinta lagi dengan istrinya. Dan disitulah seperti Abu Ya bilang tadi, tidak ada seseorang yang paling dia benci di muka bumi kecuali pasangan hidupnya. Akan timbul nanti perasaan itu. Kalau nggak kuat-kuat iman, selesai. Ayat. Ingat ya. Nah, itu bab pernikahan. Kitabun nikah. Setelah kitab nikah selesai, masuk ke bab yang keempat. Kitab yang keempat disebut namanya Kitabul Jinayat. Kitab apa? Jinayat. Jinayat ini kasus pidana. Kasus mencuri, merampok, apalagi membunuh, berzina, berselingkuh, apalagi korupsi, itu semuanya disebut bab jinayat. Setelah bab jinayat selesai, yang keempat masuk bab yang kelima, disebut namanya Kitabul Qadayat. Kitab kasus persidangan. Kalau jinayat tadi kasus pidana, kemudian yang kelima nanti qadayat. Qadayat itu adalah kasus persidangan.
ada saksi, ada terdakwa, ada hakim. Itu semuanya dibahas dalam qadaya tadi. Ada ulama yang mengatakan susunan kitab fikih, kamu lihat nanti kitab-kitab fikih. Kamu kan sekarang baru belajar kitab ibadah aja. Makanya nanti siapa yang lulus bab kitab tangga ibadah masuk ke kitab selanjutnya disebut namanya, nanti Abu ya suruh mengajar kitab Targhib Fathul Qarib Abu Suja, ya, belajar itu lengkap sudah itu kitabnya. Nah, ada yang mengatakan kenapa kitab fikih itu lima susunan: kitab ibadah, kitab muamalat, yang ketiga apa tadi? Kitab munakahat, yang keempat jinayat, yang kelima qadayat. Ini yang menyusun ini ada yang mengatakan adalah Imam Abu Hanifah yang menyusun ini. Sebenarnya kamu harus catat ini nih. Apa yang Abu Ya sebutkan kamu catat supaya ngerti. Tapi kalau kamu nggak catat ya begitu. Kalau di Hadramaut ya sekolah tuh ya, belajar bukan sekolah. Sekolah dengan belajar beda. Orang belajar itu di Hadramaut tuh di kantong ini ada pulpen sama ada catatan kecil. Selalu catat yang diperlukan. Nah, kenapa 5 ini susunannya? Dia mengatakan itu Imam Abu Hanifah. Kenapa para ulama menyusun seperti itu? Karena itulah jalan kehidupan manusia. Biasanya jalan kehidupan manusia seperti itu. Masih kecil biasanya diajarkan ya kitab taharah, dan kamu begitu kan ya? Kitabul ibadah. Kita belajar di pesantren rata-rata begitu dulu. Yang diperkuat di dalam masalah ilmu fikih kitabul ibadah, dari taharah sampai haji. Nah, setelah ibadahnya kuat, lalu punya uang dan sebagainya, cukuplah umur, lalu masuk tahapan kedua di dalam kehidupan dia itu. Apa itu? Menikah, meninggal. Menikah. Menikah. Sebelum menikah itu nggak ada kasus, jarang ada kasus. Ada tapi jarang ada kasus. Seseorang tuh ketika sebelum menikah itu jarang, bukan nggak ada ya. Ada tapi jarang orang melakukan jinayat, melakukan kasus pidana, jarang. Kalaupun ada itu kenakalan remaja. Perhatikan ini. Sebelum menikah itu sangat jarang orang melakukan kasus pidana. Kalaupun ada yang melakukan kasus pidana, itu biasanya kenakalan remaja, pergaulan bebas dan kenakalan remaja. Tapi setelah menikah, biasanya orang cenderung kalau nggak kuat-kuat iman masuk kitab yang ketiga, itu jinayat. Lihat saja, orang yang melakukan perselingkuhan setelah dia menikah, orang yang melakukan korupsi setelah menikah, orang yang melakukan pembunuhan setelah menikah, orang apa lagi? Orang yang mencuri itu setelah menikah. Kamu lihat di penjara itu, yang masuk penjara itu rata-rata orang sudah pernah menikah semua. Apalagi orang yang berkelahi itu setelah menikah, rata-rata ini. Apalagi macam-macam kemaksiatan ini. Kenapa setelah menikah? Ya tadi kembali yang kata Abu Ya tadi, karena nanti ada sidasim masuk di dalam otaknya dia. Tidak ada yang paling dia benci di muka bumi kecuali pasangan hidupnya. Ketika dia paling benci dengan pasangan hidupnya, dia nggak kuat iman, sidasim tadi mempengaruhi, maka dia melampiaskan itu dengan kemaksiatan. Ya enggak? Dia merasakan itu. Kalau nggak kuat iman bahaya ini. Abu Ya kasih tahu rumusnya ini. Atau karena dorongan istrinya, abang ini sudah kerja bertahun-tahun udah bisa belikan istrinya emas. Itu tetangga kita di sebelah, suaminya kerjanya tukang aja,
tapi isinya emasnya kayak pelak sepeda, gede banget tuh. Ya. Oh, yang kerja di kantor panas istriku, karena terlalu ingin menuruti keinginan istrinya. Oh, suami itu bisa korupsi. Lihatin aja. Setelah jinayat tadi terlaku, ya, nikah sudah, jinayat sudah, maka masuk yang kelima, bab qadayat, persidangan. Setelah disidang, masuk di penjara. Yang tobat, alhamdulillah. Yang tidak tobat, dia akan melakukan kemaksiatan. Ketika disidang masuk penjara, itu kebanyakan juga banyak orang yang tobat. Makanya ada istilah begini, mantan preman itu baik, tapi kalau mantan kiai itu nggak baik. Mantan penjahat itu baik, mantan santri nggak baik. Kalau mantan santri berarti apa ya? Dulu santri tapi nggak jadi santri seumur hidupnya, alias jadi penjahat. Tapi kalau mantan penjahat, dulu memang penjahat, lalu dia tobat, dia jadi kiai, dia jadi ustaz. Banyak nggak seperti itu? Oh banyak. Nah sekarang pilihan kamu mau jadi mantan santri kah atau mau jadi mantan preman? Fahim tau? Ilmu fikih tadi kita habiskan ya, dikit lagi. Kita ulangin, ikutin. Ilmu fikih itu ilmu yang paling berharga, yang sepatutnya kamu pelajari. Siapa yang mempelajari ilmu, maka tak akan habis kebanggaan ilmunya. Ingatin, siapa yang berilmu dia nggak pernah akan kecewa. Ilmunya itulah yang menjadikan dia mulia. Maka berjuanglah atau bersungguh-sungguhlah mempelajari sesuatu yang belum kamu ketahui. Ingat di sini nih, ilmunya tadi ilmu fikih, ilmu agama, ilmu syariat. Bukan ilmu dunia, bukan berarti kita tidak boleh belajar ilmu dunia. Tapi kalau disuruh pilih antara dua, ilmu agama dengan ilmu urusan dunia, maka pilihlah ilmu agama. Maka pilihlah ilmu syariat. Kenapa? Ilmu syariatnya akan menuntun kamu dari dunia sampai ke negeri akhirat. Tapi kalau kamu mempelajari ilmu dunia, di dunia saja ilmu itu berlaku. Bahkan berapa banyak orang yang belajar, bukan Abu yang menjelekkan ya, cuman kebanyakan seperti itu. Orang yang belajar di sekolah-sekolah yang mempelajarkan ilmu umum, macam-macam yang dipelajari, ya, matematika sampai mati-matian, apalagi ilmu IPA, IPS, banyak banget dipelajari. Ketika lulus dari sekolah itu, terjun di masyarakat, terpakai nggak ilmu matematika kemarin? Nah, yang terpakai paling-paling tambah-tambahan, kali-kalian itu aja. Yang kemarin rumus ini, rumus itu, bla 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 bla, nggak terpakai itu. Yang kemarin belajar ilmu fisika sampai mati-matian, bla 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 bla, ilmu IPA, mati-matian, ketika dia mencari kerja terpakai itu? Enggak. Tapi ketika kamu belajar ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, paham dengan ilmu agama itu, kemanapun kamu pasti terpakai. Ilmu itu pasti terpakai. Paham kira-kira? Itu banyak lulusan-lulusan yang sarjana itu. Kamu lihat di Kampung Timur, kamu lihat di mana itu namanya, MT Haryono. Mereka itu banyak lulusan S1, S2. Cari pekerjaan susah. Lalu apa? Anda punya usaha dan sebagainya, dan Anda bisa ikut bekerja, bikin usaha. Buka warung, buka ini, buka itu usahanya. Ternyata rata-rata orang buka warung semuanya, pembelinya sedikit, selesai lagi, tutup lagi, bingung. Padahal ditanya apa? Sarjana ini, sarjana itu. Kamu lihat itu, banyak sekali.
Di sini dulu ada orang tua santri, suami istri kuliah S1 atau S2 tuh. Suaminya S1 atau S2, istrinya juga begitu. Tapi apa yang terjadi? Kasihan, jual kelontongan dia di pinggir jalan sana. Padahal itu S1, S2 kalau nggak salah. Jual kelontongan. Ilmu yang kemarin dia belajar mati-matian. Ilmu dunia nih. Kemudian dia ngeluarkan duit banyak begitu. Ternyata ujung-ujungnya seperti itu. Itu yang Abu Ya kemarin bilang, ijazah syahadah itu tanda orang sekolah. Tanda orang sekolah apa? Ijazah. Tanda orang belajar mengamalkan ilmunya. Suatu saat, bukan suatu saat, sekarang sudah masanya ini. Banyak sekali perusahaan-perusahaan, banyak sekali kantor-kantor, perusahaan-perusahaan yang mereka mengandalkan kepintaran, bukan mengandalkan ijazah. Mengandalkan kepintaran, bukan mengandalkan ijazah. Mereka nggak lihat ijazahnya, nggak perlu ijazah. Kamu apa kepintaranmu, keahlianmu apa, kedisiplinanmu di dalam bekerja apa, dilihat itu. Makanya kalau orang mau masuk pekerja dites dulu. Terkadang tesnya itu aneh, cuma nulis warna, ini warna apa, cuma ngelihat begitu. Ditanya darahmu apa, darah BK, darah OK, cuma itu aja pertanyaannya, aneh. Tapi disitulah jebakan psikologinya ada di situ. Jebakan psikologinya ada di situ. Paham tuh? Kita lanjutkan dikit lagi ya. Maka berjuanglah atau bersungguh-sungguhlah mempelajari sesuatu yang belum kamu ketahui, karena ilmu itu membawa keuntungan di dunia dan di akhirat. Lezatnya mempelajari ilmu fikih dapat mendorong akal untuk memperoleh ilmu-ilmu yang lain. Jadi kalau orang sudah candu belajar ilmu fikih, ilmu yang lain tuh akan terangsang dan juga ikut dipelajarinya. Ilmu fikih itu candu, beneran candu. Kalau dia sudah paham satu, dia akan pindah ke lain. Ilmu fikih itu candu sekali. Dan candunya itu enak, nikmat. Rasa malas itu kadang timbul dari dahak dan karena banyaknya kadar air. Cara menanggulanginya dengan mengurangi makan. Berapa kali sehari kamu makan? Sehari berapa kali makan? Bukan 3, 6 kali makan. Jam pagi makan, jam 10 makan. Habis zuhur makan, habis asar, habis maghrib, sebelum tidur makannya gemoy-gemoy. Cukup sekian dulu ya. Nanti kita akan bahas apa penyebabnya orang itu sering pelupa. Apa sebabnya orang itu jadi pemalas, pelupa? Nanti kita bahas di kitab selanjutnya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nastaudika hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min 'ulumiddin farji'ha ilaina kullama nahdar ilaiha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.